Ini beneran kecil sih ya. Kayak embe mau dikurban ya suaranya. Jual produk semurah-murahnya, fitur dibanyakin. Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil yang seharga motor. Ini adalah Chery QQ GX 2010. Seperti apa fiturnya? Simak videonya hingga selesai. Merupakan city car kecil asal negeri Tiongkok. Merupakan mobil imut, lincah, irit, dan menggemaskan. Sedikit sejarah Chery QQ. Pertama kali dikenalkan tahun 2003 secara global. Memiliki beberapa nama di belahan bumi lain, seperti IQ di Chili, Sweet di Rusia, MV M110 market Iran, dan Miles ZX 50S untuk USA. Pada 2006, Chery QQ masuk market Indonesia melalui grup Indomobil, membawa series mesin 800 cc yang mungil. Kemudian tahun 2008 digantikan menjadi QQ GX bermesin 1100 cc, unit yang kami review. Dan sayangnya 2011 Indomobil berhenti menjual Chery di Indonesia. Generasi kedua meluncur tahun 2013 dengan desain lebih imut. Serta 2026 nama QQ muncul lagi menjadi seekor hatchback listrik canggih. Kami akan buatkan video review terpisah. QQ GX di marketplace dijual dengan harga 35 hingga 50 jutaan tergantung kondisi dan pajak. Dari segi desain, mobil ini sangat cute sekali, di mana membulat-bulat lampunya, bodinya membulat, spionnya membulat, dan bagian belakangnya juga membulat. Di bagian depan terdapat bonet yang sangat manis sekali, kecil ini bonetnya. Kaca depannya ini melandai, bahkan kaca dan bonetnya ini gedean kacanya. Artinya apa? Bonetnya yang kecil. Dan terdapat bolongan untuk mendinginkan mesin yang sangat imut sekali, serta ada bolongan lagi yang besar di bagian bawahnya. Untuk perlampuannya tentunya masih halogen. Ingat, ini tahunnya tahun 2010. Ada fog lamp juga di sini dan berwarna orange fog lampnya. Dan ya, seperti ini bagian belakang dari Chery QQ. Masih terlihat imut, masih terlihat cute, dimana di atasnya terdapat roof spoiler dan juga ada roof railnya di atas ini, sehingga mengesankan ala-ala SUV. Ini terdapat depoger loh di belakang ini. Ingat, mobil ini dulu harganya juga under 100 juta. Ada emboss Chery. Wiper belakang juga ada di mobil ini. Ingat ya, Datsun begitu keluar gak ada wiper belakangnya. Ini sudah ada di 2010. Bagian belakang juga bempernya ini agak sedikit gondrong hingga ke bagian bawah, dan ada aksen-aksen. Keren banget ini. Seolah-olah mobil ini siap untuk ngebut, padahal mah yang nggak bakal bisa ngebut-ngebut banget mobilnya ya. Terdapat lampu yang tentunya tidak ada teknologi yang secanggih Chery sekarang ini. Desainnya membulat seperti ini dan masih halogen. Serta yang menarik, kalian ingat apa sih kalau bulatnya seperti ini? Ingat rumahnya rumahnya Jerry ya, karakter tikus pada film Tom and Jerry. Nah, di bagian bawah juga terdapat mata kucing 2 biji di sini, dan ada knalpot yang sudah diganti exhaustnya oleh pemilik sebelumnya, jadi ngagerung. Karena mobil ini tidak hanya dijual di Indonesia, jelaslah mobil ini kan dari Tiongkok. Ada aksen sen di bagian kiri dan kanannya. Ini ala-ala USDM. Kemudian di sini terdapat spion yang membulat ala mini, dan lihat ya, di tahun ini sudah menggantung di kuping. Ini kayak Sienta, kayak CV, kayak Honda Jazz GK5. GK5, GK4 kali. Ya itulah pokoknya ya. Serta di atasnya terdapat roof spoiler yang bisa Anda taruh sesuatu nih, untuk misalkan bawa barang bawaan, mudik, karena mobilnya kan kecil ya dalamnya. Dan ditambah lagi oleh pemilik sebelumnya nih, jadi lebih ceper lagi. Memang bener-bener ya, produk Cina itu ingin ngalahin market yang lain dengan cara
jual produk semurah-murahnya, fitur dibanyakin. Ada apa di balik bonet imut ini? Kita buka dulu. Cara bukanya tentunya sama ya dengan mobil umum. Ingat ini juga mobil. Lihat yang seperti saya bilang, di sini ada bulatannya. Jadi sangat niat sekali. Sudah dikasih peredam oleh pemilik sebelumnya dan hehehe, karena ini mobil bekas ya, ada kawatnya supaya nggak jatuh kayaknya. Nah, untuk engine-nya sendiri di sini cukup rapih dan padat karena ruangannya yang kecil. Mesinnya 1083 PS. Kalau dibulatkan menjadi 1100 cc. Tenaganya 68 PS dan torsinya 90 Nm. Terdengar kecil? Ya, kecil, sekecil mobilnya. Tapi ingat ya, bodinya ini enteng. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya melalui transmisi 5 manual percepatan. Untuk menutupnya sangat gampang. Nah, ini tidak tertutup dengan rapi karena saking entengnya ya kap mesinnya, harus agak tinggi dan baru tertutup. Velgnya sendiri di sini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya menggunakan velg yang ala-ala mobil Jerman. Di sini velgnya berukuran 14 inci berwarna silver campur dengan warna emas dan menggunakan ban Acelera 185/60 R1482H. Seberapa kecil QQ ini? Kita ukur dulu wheelbase-nya. Ini beneran kecil sih ya. Wheelbase-nya 2340 mm, 2,3 meter saja. Dengan panjang keseluruhan 3550 mm dan lebarnya 1508 mm dan tingginya hanya 1490 mm. 1,5 meter ini tingginya. Kayak sedan ya rasanya. Udah mobilnya kecil, pendek lagi. Lihat ya, segala pakai body kit seperti ini, jadi nambah gasruk saat Anda melalui jalan yang tinggi atau polisi tidur. Polisi tidur. Emang ada polisi tidur ya? Polisi kan kerja. Oke, kita masuk ke interior Chery QQ. Serasa kembali 16 tahun silam di mana mobil ini lahir 2010. Interiornya secara keseluruhan ini sangat banyak lekukannya. Ingat, ini tahunnya 2010 di mana rata-rata mobil Jepang di masa itu flat desainnya. Chery juga membuktikan kalau mereka bukan pemain baru di tahun 2026 ini tepat video ini dibuat. Mereka sudah ada di Indonesia sejak 2006, 20 tahun yang lalu, dan ini buktinya. Interiornya berwarna krem secara keseluruhan di bagian bawah dan di bagian atapnya juga berwarna krem. Di dashboard terdapat material keras memang, tapi tidak sekeras kehidupan yang Anda lalui sekarang. Masih tergolong moy. Dan di sini ada aksen berwarna hitam. Untuk door trim juga sama, materialnya keras hingga ke bagian sentuhan tangan. Ya, plastik keras. Untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah hatchback. Ini kalau kita ingat seperti naik REV di mana bonetnya sama sekali tidak terlihat. Mana bonetnya ini? Nggak kelihatan. Bahkan oleh pemilik sebelumnya mobil ini dikasih spion ala-ala SUV supaya kelihatan ujungnya di mana. Untuk kursinya bisa diatur recline dan maju mundur, serta untuk naik turunnya kita cek dulu. Ya, ini tidak bisa height adjustable. Kemudian untuk setirnya juga fix, tidak bisa tilt maupun teleskopik. Dan bicara setirnya ini cukup besar dibandingkan dengan ukuran mobilnya. Ini gede banget sih setirnya. Dan ada aksen berwarna hitam, berwarna krem, serta klaksonnya yang membuat saya kemarin agak berpikir kok keras banget klaksonnya. Ternyata bukan di situ klaksonnya, tapi di sini. Ini kayak embe mau dikurban ya suaranya. Coba sekali lagi, Bang.
begitu Anda beli mobil ini harus dimodifikasi bagian klaksonnya supaya ada wibawanya. Oke, kita nyalakan dulu dari engine 1100 cc Chery QQ ini. Sebelum nyalakan seperti ini kuncinya, ada lock dan unlock, serta kunci ini juga saat Anda tahan, kalau kondisi mobilnya normal, dia akan menutup jendela secara otomatis dan sebaliknya. Di sini ada tulisannya juga ya. Nah, kode lah kalau nggak salah ini ya. Serta kita juga buka dulu nih pajaknya berapa. Ada yang penasaran nggak pajaknya berapa? Nah, pajaknya sendiri untuk kepemilikan pertama ini sekitar 498.000 ditambah 300.000, 100.000, totalnya 969.000 rupiah. Nggak nyampe 1 juta nih untuk PKB Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sendiri sekarang punya aplikasi yang namanya Sapa Warga. Jadi kalian mau cek pajak, mau bayar pajak bisa lewat di situ. Promosi jadinya. Halo KDM, kita bantu promosi ya, karena kita juga warga Jabar. Oke, kita nyalakan. Untuk menyalakannya dimasukkan ke anak kunci. Bismillahirrohmanirrohim. Cek gur. Saat pertama kali dinyalakan terdapat instrumen cluster yang ada 3 bulat besar jarum manual. Sebelah kiri untuk suhu mesin dan kondisi BBM real time karena ini jarum manual. Di kanannya jarum kecil lagi untuk takometer hingga 7000 rpm dan di tengah ada speedometer hingga 220 km per jam. Siapa yang mau bawa 220 km per jam? Serta ada layar multi informasi display di bagian bawahnya untuk menunjukkan odometer dan jam atau suhu di luar ruangan karena kondisinya ini sedang mati nih ya. Setirnya sendiri sudah dibalut dengan kulit, ada jahitan aslinya di sini. Lalu ini klaksonnya yang tadi serta ada logo A di sini menandakan kalau mobil ini adalah Chery. Kenapa A ya? CAC di sini kalau kelihatan kami ya. Kemudian juga di balik kemudinya terdapat pengaturan untuk fog lamp sebelah kanan dan di bagian kiri pengaturan untuk wiper depan dan wiper belakang. Ini masih nyala loh. Nah, pengaturan lampunya ada di mana? Seperti BMW dan Mercedes-Benz ada di bagian kanan di sini. Tekan saja untuk menyalakan headlampnya. Dan juga ada pengaturan untuk brightness di instrumen clusternya. Untuk AC di sini panelnya masih utuh, ini masih rapi sekali ya oleh pemilik sebelumnya dan bisa diatur arah semburannya serta di sini ada tombol untuk lampu hazard security ini juga ada. Kemudian ini ada dummy, nggak tahu ini apa kalau di luar negeri. Serta di sini ada per AC-an. Nah, untuk knob AC-nya yang pertama ini untuk suhunya paling dingin seperti ini, jadi manual ya, ala-ala kompor gas. Arah semburannya Anda bisa lihat sampai kepada heaters, serta ada heatersnya di sini, bagian belakang juga ada heaters. Dan ini untuk menyalakan AC-nya. AC-nya masih dingin sekali nih mobil. Dan di sini ada tombol untuk heaters dan AC serta arah hisapnya nih, mau dari luar atau internally. Dan di bagian bawahnya terdapat head unit. Dimana head unitnya di sini sangat zaman itu sekali ya. Eranya memang seperti ini, dia dual din. Ada untuk CD-nya serta ada untuk radionya. Ya, ada juga USB dan AUX. Ada micro SD juga di sini. Nah, saat dinyalakan dia warnanya biru seperti ini. Dan biasanya diganti ya, karena ini gampang sekali saat Anda mengganti. Tuh, rumahnya sudah disediakan hingga ke bagian bawah. Ini mah 7-8 inch. Masih masuk, ada ruangan lagi untuk naruh ya pertalite, barcode. Dan di bagian bawahnya terdapat lagi untuk asbak. Yes. Di sini ahli hisap pasti seneng ya, ada asbaknya serta ada pemantik rokoknya seperti ini. Ini masih pemantik. Tinggal dimasukkan, dicolokkan. Pasti anak gadget nggak tahu. Lalu ada ruang penyimpanan untuk naruh koin di sini dan ada 2 buah cup holder di tengah. Tuas transmisinya 5 percepatan plus mundur serta rem tangan yang tentunya manual. Dan terdapat jok yang sangat proporsional, di mana joknya kalau bawaan aslinya ini tidak berwarna hijau hitam seperti ini, masih pabrik. Oleh pemilik sebelumnya sudah dikasih jok yang ini cukup bagus loh materialnya. Kayaknya MBTEK ini ya.
Ada logo Cherry-nya di sini dengan jahitan, dan joknya lumayan memeluk dengan baik. Untuk tinggi saya nih masih oke ya, masih kesanggah bagian leher belakang. Ingat ya, headrest ini yang penting leher belakang Anda kesanggah. Jadi kalau kejadian apa-apa, leher aman ya. Dan tentunya pakai seat belt. Di atas terdapat sun visor dengan kaca dandan yang di bagian kirinya saja ya, kanannya kosong. Lampu kabin di sini ada tentunya berwarna kuning. Karena dashboardnya panjang, jadi Anda bisa menyimpan barang di dashboard ini. Contohnya air minum aja bisa loh ditaruh di sini. Oh ya, atau HP. Oh, ditaruh di situ. Pasti gelotak-gelotak sih. Atau mungkin map tas kecil Anda juga bisa masuk di situ. Ini enak banget sih kalau dashboard segede dan sepanjang itu. Oke, kita masuk ke dalam row kedua dari QQ GX. Lumayan kedap. Dan di sini ada terdapat, ya, pasti ini kerjaan emak-emak suka naruh jarum di sini. Posisi duduk di row kedua lumayan rileks meskipun tidak bisa diatur rebahannya maupun maju mundurnya. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver, ini sangat gede banget loh. Anda pakai sepatu Jordan aja masih masuk di sini. Untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 10 jari. Saya tingginya 176 cm, paha tersanggah lumayan baik. Untuk headroom di sini sayangnya hanya sisa 2 sampai 3 jari. Jadi lumayan sempit, apalagi mobil nih kayaknya harus copot helmnya ya kalau naik di sini, karena mobilnya kecil ini ya. Untuk kepraktisan di row kedua ini tidak ada cup holder, tidak ada tempat untuk ngecas HP, hanya ada untuk bersanggah tangan di door trim tapi kecil sekali, dan tidak ada armrest juga di tengah. Plus ada ruangan untuk menaruh koran, barangkali majalah, udah gak zaman kali ya majalah ya, air lah contohnya seperti ini. Tuh, masuk le mineral. Saya minum dulu. Bismillah. Ada manis-manisnya gitu, apalagi kalau orang marketing le mineral hubungi marketing kami, pasti lebih manis. Bener nggak? Untuk membuka bagasi bisa menggunakan tuas yang ada di depan, di bawah driver seperti biasa, dan juga bisa di sini. Ini enteng banget. Bagasinya cukup luas. Ini peralatan kami bisa masuk di sini. Nah, kalau Anda pengen bawa perkakas, alat-alat mobil, obeng dan lain-lain, Anda bisa beli Can Master ini. Ini ukurannya yang 18 inci, sangat kepake sekali sehingga bagasi Anda rapi, nggak banyak kunci, terutama bagi kalian yang punya Motuba ya. Jangan sampai berantakan, udah mah Motuba berantakan, gak enak dilihat. Kemudian di sini harusnya ada karpet karena ini sudah nggak ada ya oleh pemilik sebelumnya, dan ada ban serep yang satu ukuran dengan kebak roda yang dipakai, yaitu 14 inci. Velgnya juga velg racing dan bisa dicopot juga kalau kalian nggak mau ikut ngegantung, tapi ini cukup oke. Nah, tas saya bisa masuk di sini. Lagi-lagi ini tas lokal, bagus sekali buat kalian yang suka bepergian, bawa HP, tablet, ini masuk ya, iPad mini. Mungkin bagi Anda yang merokok juga bisa masuk, terpisah-pisah di sini. Oh, lihat ya, banyak banget tasnya. Ada 4 lubang tas. Nah, saya biasanya paling belakang ini naruh sisir atau ini nih, cuff. Ini juga produk lokal, kita harus dukung pokoknya produk lokal. Ini biasanya saya untuk naruh BPKB dan lain-lain. Bahkan naruh kamera masuk loh. Serta bagian depan naruh power bank dan casan serta peralatan lainnya. Jadi saya sekarang syuting gak repot-repot lagi. Cukup bawa tas ini aja, masuk mirror saya dan peralatan lainnya. Tentunya dipegangin kameranya sama orang lain ya. Oke, kita tutup dulu. Demikian video review ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda, terutama buat Anda yang mencari sumber valid untuk produk Cherry QQ 1100cc tahun 2010 ini. Bagaimana menurut Anda tentang
Chery QQ si imut city car ini. Apakah layak mobil ini masuk garasi rumah Anda, mengingat mobil ini harganya hanya 35 juta sampai 45 jutaan seharga motor NMAX nih? Atau lebih baik kalian beli NMAX? Kalau menurut kami, kalau kalian dikasih rejeki dan ada sedikit keberanian, kenapa tidak mengambil mobil seperti ini? Ya, kelebihannya dibandingkan dengan motor, Anda bisa masuk tol pakai mobil ini. Kemudian ada AC-nya, ada musiknya, bisa masuk 4 orang. Dan pajaknya juga hanya 1 jutaan saja. Serta tentunya ini adalah mobil lebih safety dari motor bagi Anda yang belum punya mobil. Tapi kan mobil ini jarang yang jual harganya murah, kecuali yang punya stok ini. Ya, ini adalah stok dari Garasi Pas. Buat teman-teman yang baru tahu, Garasi Pas ini adalah grup dari Wotokar juga. Jadi buat teman-teman yang ingin cari mobil bekas berkualitas, tidak berlebihan, tidak kemahalan, tidak jelek, tapi pas. Ingat ya, beli mobil yang pas-pas saja. Ya, hanya di Garasi Pas. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dudung Aji. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Oh ya, mobil ini kondisinya sedang dijual, tapi nggak tahu nih apakah sudah sold out belum. Kalian tag aja ke Instagramnya Garasi Pas.